real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024. Ya, jadi something wrong. Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, gimana kamu? Tanpa itu akan terbongkar. Keluarga Vina tidak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina tidak bisa apa-apa karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong. Nah inilah makanya kenapa Hotman itu sebelum kasus Vina ini dia tidak pernah mau berhadapan sama hukum. Apa maksudnya berhadapan sama hukum? Jadi contoh kasus Vina ini ya, dia ini harus melawan kepolisian. Kenapa saya bilang melawan? Melawan dalam hal bukan berantem atau berkelahi ya teman-teman. Melawan itu dalam hal berseberangan secara pandangan. Kalau polisi berpandangannya bahwa Peggy Setiawan ini pelaku, dia mau Peggy Setiawan diadili, dan setelah diadili selesai, tutup itu perkara di situ ya, selesai inkrah, stop sampai di situ. Sedangkan Hotman berpikiran kebalikannya. Dia berpikir Peggy Setiawan ini bukan pelaku, dan 5 orang yang ditahan sebelumnya ini mungkin ada yang salah tangkap. Yang saya tidak mengerti kenapa akhirnya Papa mengatakan Rudiana bapaknya Eki. Ternyata secara hukum dia itu tidak melanggar apapun. Pusing, ya pusing. Kuasa hukum Al-Bakwa ini. Berita-berita yang beredar yaitu Hotman Paris pusing dia untuk menegakkan keadilan dalam kasus Vina. Nah, kenapa pusing di situ? Hotman Paris bilang bahwa dia gagal memberikan keadilan bagi kasus Vina. Kenapa? Teman-teman, kita ketahui bahwa kasus Vina ini polisi sebelumnya sudah menetapkan 5 tersangka dan sudah ditahan ya, dan 1 sudah lepas juga Saka Tatal, dan mereka sekarang sedang memproses 1 lagi terduga tersangka yang bernama Peggy Setiawan. Tetapi Hotman berpikir dan menyatakan pendapatnya bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah pelaku, dan dia malah bilang kalau ini disidangkan, Peggy Setiawan disidangkan, maka justru akan menutup penyidikan kasus Vina, stop sampai di situ. Teman-teman bisa dilihat bahwa Hotman Paris ini teman-teman ya, itu juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta TPF ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Hotman Paris ini kata orang dia adalah pengacara nomor 1 di Indonesia ya, pengacara terhebat di Indonesia. Tapi bisakah teman-teman lihat bahwa dalam kasus dia mau meminta Vina ini diselesaikan, dia ini melakukan yang namanya no viral no justice loh teman-teman. Ya, jadi saya sudah pernah berbicara bahwa dalam memperoleh keadilan itu ada 3 cara. Pertama itu orang punya duit dengan cara sogok atau suap ya. Kedua adalah orang yang punya kekuasaan atau orang yang lemah meminta pada penguasa untuk membantu. Apakah itu backingan, ataukah backingan polisi, backingan jenderal di situ ya. Itu yang kedua. Ketika kalau dia tidak punya uang dan nggak punya jabatan, dia itu harus bisa memviralkan kasusnya sampai diatensi oleh pemerintah teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa si Hotman ini ya di dalam kasus Vina ini menggunakan cara 3 no viral no justice. Teman-teman lihat nggak bagaimana dia menggunakan media, dia panggil TV-TV, dia masuk di TV-TV, dia interview di TV-TV dan juga berdebat di TV, dan dia menggunakan medsos baik TikTok maupun Instagram media memberitakan tentang kasus Vina ini teman-teman ya. Dan kalau saya bilang dia sudah menggunakan cara ini, sudah berusaha seviral-viralnya teman-teman. Tapi hasilnya bagaimana? Gagal. Halo para monjong-monjong yang selalu menanya kasus Vina gimana, kenapa Hotman diam saja? Monjong yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta karena Hotman loh. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024. Ya, jadi something wrong. Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, gimana kamu? Tanpa itu akan terbongkar. Keluarga Vina tidak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina tidak bisa apa-apa
Karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong. Nah inilah makanya kenapa Hotman itu sebelum kasus Vina ini dia tidak pernah mau berhadapan sama hukum. Apa maksudnya berhadapan sama hukum? Jadi contoh kasus Vina ini ya, dia ini harus melawan kepolisian. Kenapa saya bilang melawan? Melawan dalam hal bukan berantem atau berkelahi ya teman-teman. Melawan itu dalam hal berseberangan secara pandangan. Kalau polisi berpandangannya bahwa Peggy Setiawan ini pelaku, dia mau Peggy Setiawan diadili, dan setelah diadili selesai, tutup itu perkara di situ ya, selesai inkrah, stop sampai di situ. Sedangkan Hotman berpikiran kebalikannya. Dia berpikir Peggy Setiawan ini bukan pelaku, dan 5 orang yang ditahan sebelumnya ini mungkin ada yang salah tangkap, dan proses yang dilakukan oleh polisi nggak benar. Tentu saja polisi nggak mau disalahin bahwa dia nggak benar gitu loh. Makanya itulah saya bilang dia berseberangan sama pandangan polisi saat ini, dan jarang-jarang sekali Hotman Paris tuh mau berhadapan sama polisi atau melawan kepolisian. Ya berbeda sama Elki Indonesia Lokom ya, yang setiap kasusnya itu hampir sering sekali clash dengan polisi teman-teman ya. Tapi clash dalam hal ini kita berseberangan pendapat dan berseberangan pandangan hukum teman-teman. Nah teman-teman bisa lihatkah dalam kasus Hotman terhadap Peggy ini, dalam kasus Vina dia malah bilang saya pusing, Hotman pusing katanya di situ. Dan dia menyatakan bahwa tidak bisa masyarakat memperoleh keadilan ya. Jadi ya kan pada akhirnya Hotman yang dari dulu tuh selalu menghina dan menyudutkan Alvin Lim dan Richard Victoria dengan upaya kami untuk menegakkan no viral no justice, sekarang dia pun menggunakan cara yang sama dan dia pun mendapatkan hasil yang sama, bahwa sangat sulit bagi rakyat menengah ke bawah untuk memperoleh keadilan. Karena keadilan itu ya hanya kepada si punya uang dan punya jabatan ya teman-teman. Jadi disinilah bahkan pengacara kondang sekalipun gak ada gunanya. Nah kalau dia kondang gak ada gunanya. Bahkan dia bilang, diakui sama dia udah teriak-teriak sama Jokowi dicuekin. Ya Jokowi mana ada memerintahkan bentuk tim pencari fakta, mana ada. Ya kan saya sudah bilang teman-teman bahwa upaya dia akan gagal. Bukan karena saya merendahkan dia atau bukan. Saya sudah mempelajari ya tingkah laku Jokowi dan karakteristiknya. Beliau itu nggak pernah mau ikut campur dan intervensi masalah hukum apapun itu ya. Dia cuma selalu bilang polisi tolong ya kan, secara formalitas dia bicara agar polisi menjalankan tugasnya ya, aparat terkait menjalankan tugasnya. Tetapi ketika polisi atau aparat terkait tidak menjalankan tugas mereka dengan baik ya, di situ Jokowi melempem. Maksudnya dia tidak pernah mau menggunakan kekuasaan dia atau power dia untuk meluruskan atau mendisiplinkan ya. Seharusnya kalau dia punya anak buah kayak Kapolri itu anak buahnya dia, nggak benar, harusnya dicopot ya toh. Tapi Jokowi nggak pernah mau melakukan hal tersebut. Makanya nggak heran bukan cuma Alvin Lim ya, kalau orang bilang wah Alvin percuma kamu keluar. Sekarang kita lihat Hotman juga percuma lo Hotman keluar ya toh. Karena apa? Hotman itu menggunakan cara yang saya gunakan ya, yaitu no viral justice situ. Tapi dalam no viral justice balik lagi, kepolisian menganggapnya gimana? Kalau polisian nggak menganggap kita dalam posisi yang benar ya, mungkin dalam kasus Vina yang saya bilang dia sudah menganggap benar bahwa Peggy lah itu si pelaku. Jadi dia tetap ngotot di situ ya. Itu yang pertama ya. Kedua, saya lihat ya dalilnya adalah polisi-polisi di bawah Kapolri itu banyak yang tidak respect sama Kapolri. Maksudnya nggak respect itu gimana teman-teman, saya jelaskan ya. Jadi Kapolri sudah berapa kali bicara sama Kapolda, sama Kapolres. Dia bilang Kapolda dan Kapolres itu bagaikan polisi-polisi kecil, polisi raja-raja kecil, raja-raja daerah ya, yang mempunyai kekuasaan sendiri. Dan mereka itu sangat jarang mau mendengarkan pimpinan atasannya. Ya, jadi mereka merasa diri mereka adalah raja kecil. Ya. Sehingga mereka punya kerajaan sendiri. Nah disitulah mereka kadang tidak mau menggubris Listio Sigit karena mereka punya kekuasaan di daerah mereka, kecuali mereka dicopot. Tapi jangan sekali Kapolri mau mencopot selevel Kapolda. Yang ada kalau dicopot dia harus mempromosi teman-teman ya. Jadi itu yang biasanya terjadi. Makanya teman-teman lihat bagaimana Kapolri ini dianggap tidak mempunyai marwah dan tidak punya wibawa teman-teman. Karena orang nggak melaksanakan tugas dia, tidak melaksanakan SOP dengan benar, bukannya dipecat, malah dinaikin pangkat. Kita lihat contohnya 2 yang saya bilang kemarin, Wisnu Hermawan dan Syahar ya, yang menurut saya prestasinya sangat minim. Dan bukan cuma saya teman-teman. Teman-teman lihat beberapa pengamat pun mengamati dan memberikan opini mereka tentang si Syahar ini sebenarnya nggak layak naik bintang 3 ya, karena seharusnya dia masuk dulu ke bintang 2. Jadi Kapolda dulu, dia udah bintang 2 nih. Dia harusnya masuk sebagai Kapolda dulu karena si Syahar ini nggak pernah jadi Kapolda, nggak pernah memimpin. Kok tiba-tiba naik bintang 3 Kabah Intelkam? Seharusnya nggak boleh teman-teman ya. Inilah makanya saya bilang ya, baik Pak Listio ini maupun Kapolda jenderal-jenderal yang lain ini banyak mengangkat pejabat tinggi jenderal bintang itu dinaikin, tetapi jenderal-jenderal itu sebenarnya tidak punya kompetensi dan tidak punya track record yang baik teman-teman. Alhasil institusi kepolisian akan makin merosot ya. Kalau saya sudah tahu tentang hal ini ya, Hotman saya nggak tahu Hotman tahu apa enggak.
Tapi kalau dia tahu pun dia pasti pura-pura gak tahu, dia pura-pura bego. Karena kenapa? Dia itu lebih suka, dia tuh tipe yang lebih suka mendukung Polri, teman-teman. Dalam hal mendukung ini ya, dalam hal mendukung mereka walaupun mereka berbuat kesalahan. Kalau saya enggak, teman-teman. Saya dukung, tapi saya dukung itu objektif. Saya lihat dulu, kalau Polri-nya baik dan benar, saya akan dukung. Tapi kalau dianya nggak baik dan nggak benar, saya tidak akan mendukung. Karena dia itu bukan jadi Polri, tapi menjadi oknum, teman-teman ya. Jadi ini harus kita amati dan harus kita perhatikan di dalam penegakan hukum, khususnya instansi kepolisian ya teman-teman ya. Dan teman-teman melihat bagaimana ya, saya bilang dari tadi, bagaimana orang atau oknum yang berbuat mencong itu tidak mau dibenerin. Ini ada berita juga kalau teman-teman baca dari KPK ya, ketua KPK lo bicara sendiri, dia bilang kalau mereka tangkap jaksa atau mereka tangkap polisi, nantinya polisi atau jaksa itu nggak mau kerjasama dengan mereka, nggak mau koordinasi dengan mereka. Dalam hal apa teman-teman? Jadi gini, misalnya KPK ya menangkap seseorang penyidik di situ, nantinya kan penuntutnya harus dari kejaksaan nih. Ketika dia butuh penuntut dari kejaksaan atau dia butuh koordinasi dengan kejaksaan, kejaksaannya tutup pintu di situ, repotlah dia gitu loh. Karena kenapa? KPK itu dibikin tumpul teman-teman ya. Hal yang sama dengan kepolisian. Kalau suatu saat KPK itu membutuhkan penyidik-penyidik dari kepolisian karena dia kekurangan di situ ya, dan KPK minta koordinasi, maka polisi akan menutup juga kalau polisi itu diserang, karena mereka menganggap serangan terhadap oknum, menangkap oknum kepolisian atau menangkap oknum kejaksaan sama saja seperti menyerang institusi kepolisian dan institusi kejaksaan. Makanya teman-teman tidak heran waktu itu pernah sebut oknum jaksa sarang mafia ya, saya bicara oknum jaksa di situ. Tapi ya semua kejaksaan itu, institusi kejaksaan merasa saya menyerang kejaksaan. Karena serangan terhadap oknum bagi mereka adalah serangan terhadap institusinya ya. Nah ini yang waktu kita waspadai teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau memang dia nggak merasa dirinya oknum, kenapa mereka harus kebakaran jenggot? Benar nggak teman-teman ya? Jadi teman-teman, saya tegaskan dan saya canangkan bahwa ya nama besar Hotman Paris atau nama pengacara kondang itu nggak ada artinya teman-teman. Nggak ada artinya dalam pencarian keadilan, nggak ada artinya. Lu mau kondang sampai mana kayak orang kenal lu juga bodo amat ya. Lu teriak-teriak sama polisi sama presiden nggak akan ditanggapin lu di situ. Kenapa nggak akan ditanggapin di situ ya? Karena level dia kondang, polisi juga nggak mau pusingin kalau kamu melawan kepolisian. Nangkep nggak maksud saya teman-teman? Jadi kalau dia berada di melawan kepolisian, mau dia pengacara kondang selevel Hotman Paris, polisi nggak akan nurut dan nggak akan nurut dan nggak akan mau dengerin teman-teman. Jadi novel justice saja itu nggak bakal bisa ya, kecuali Hotman Paris itu punya dorongan hal lain ya, yang bisa jadi bargaining power bagi institusi kepolisian. Jadi balik lagi ada politiknya teman-teman ya, dalam kepolisian itu ada politiknya. Makanya teman-teman lihat saya walaupun teriak, sering sekali saya teriak mengkritik, menyindir kepolisian teman-teman. Tapi kasus-kasus yang saya laporin ke kepolisian banyak juga kok yang jalan di situ ya kan. Yang nggak jalan ya itu aja karena oknumnya brengsek di situ teman-teman ya. Makanya saya teriakin untuk supaya dia dicopot di situ ya. Tapi lainnya, kasus-kasus lainnya itu mayoritas yang LC tangannya itu jalan teman-teman, di kepolisian maupun di kejaksaan maupun di kehakiman ya. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Terus juga teman-teman, kalau mereka berpikir bahwa Hotman Paris itu hebat karena bisa selalu menang, dia enggak juga ya. Dugaan saya ya semua lawyer itu sama, bermainnya sama. Kenapa? Kalau kita mau main menang di kepolisian ya ada oknum polisi, kita bisa pakai cara menyuap, menyogok ya, atau kita bisa pakai cara juga tekan ke propam, atau kita pakai cara untuk bisa memviralkan sebuah kasus tersebut ya, sehingga oknum itu akan kesulitan dan susah untuk bermain ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh lawyer. Jadi teman-teman jangan terkesan dengan wah dia lawyer kondang pasti bisa menyelesaikan masalah, pasti bisa menang. Kagak teman-teman, saya perhatikan kok kasus Vina sekarang dia gagal total ya. Sebelumnya waktu Budi Said dia membela Budi Said dalam pra peradilan, dia juga gagal tuh saya bilang. Bahkan dia kagak tahu bahwa pra peradilan itu nggak bisa memperkarakan hal penyidikan ya. Karena sah atau tidaknya penyidikan itu bukan wewenang pra peradilan. Dan saya melihat berkali-kali ini Hotman ini seperti orang yang nggak ngerti hukum. Sehingga masyarakat melihat dia makin lama makin bingung. Ini orang katanya pintar ngerti hukum kok kagak ngerti hukum. Dan saya yakin pejabat-pejabat juga, presiden, jenderal-jenderal sudah memperhatikan bagaimana orang ini nggak ngerti hukum ya, terutama hukum pidana ya. Dimana dia meminta hal-hal ya, selain melepaskan itu dia bilang sama Kapolri ya kan, Kapolri tolong ini di apa namanya itu Rudiana bla 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 ya kan. Harusnya yang dilakukan kan laporin aja ke Propam itu Rudiana. Terus ketika itu Rudiana udah dinyatakan tidak bersalah oleh si Propam, apa yang dilakukan ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma kecewa di situ kan. Lucu ya teman-teman. Juga kita bisa melihat bagaimana awalnya ketika menangani kasus Vina, ini orang nih, ini lawyer nih
getol sekali gitu loh. Tiap hari, hampir tiap hari tuh 2-3 postingan, 2-3 postingan. Sekarang kemana batang hidungnya ya? Kok udah gak ada. Cuma bilang saya pusing, saya bingung, saya pusing sama bingung. Ya udah Pak, kalau pusing ya, Bapak kan katanya nanganinnya pro bono nih, nggak bayar ya kan, ya udah lepasin aja kuasa hukumnya, kasih ke lawyer lain yang nggak pusing tuh. Kalau memang Anda nggak mampu, itu di luar kemampuan Anda, ya kan, jangan dipaksain Pak Hotman. Jangan dipaksain, kasihan dong keluarga Pinanya. Lu jadi kuasa hukumnya, tapi lu bilang lu pusing, lu bilang lu bingung, ya kan, lu udah nyerah. Ya sudah, kalau udah nyerah ya udah, ya kan, putusin aja kuasa hukumnya. Nanti biar si keluarga Pina cari kuasa hukum lain, ya kan.